Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Hari ini hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan Ekaristi hari ini akan dipimpin oleh Pastor Albert Arina dan didampingi oleh Pastor Albert Maria Rua, Pastor Yan Sulo Paganna, dan Pastor Dominikus Nathan Sande. Mari kita berdiri, kita mengawali perayaan ini dengan bernyanyi Yesus terangkat ke surga, puji syukur 532. Hosana, Hosana.
Hai orang Galilea, mengapa takjub memandang ke langit? Yesus telah diangkat ke surga dari tengah-tengahmu, tetapi ia akan datang kembali sebagaimana kamu melihat dia pergi ke surga. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, terutama Bapak Ibu dan saudara-saudari yang tetap setia mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini gereja merayakan pesta kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah perayaan besar yang sekaligus menandai iman kita kepada Kristus yang tidak lain adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya kita bersama-sama berkumpul dan merayakan Ekaristi ini. Semoga Tuhan yang Maha Baik senantiasa menyertai kita dalam pesiaran kita di dunia ini, sambil menanti kedatangan Roh Kudus yang diutus Allah dari surga, agar umat beriman bisa semakin tekun dan bertahan dalam melanjutkan tugas perutusan sebagaimana yang dijanjikan kepada kita, agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam misteri karya penyelamatan kita ini. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan-kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Puji syukur 347. Madah kemuliaan puji syukur 348. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan
surgawi, Allah Bapa yang maha kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Ekaristi kita untuk Bapak Neslo yang sementara dirawat di Rumah Sakit Laki Padada. Juga kita mohon kesembuhan bagi Nenek Felicia Pak yang juga sementara mengalami kelemahan tubuh. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesembuhan untuk saudara-saudari kita yang sementara mengalami kelemahan tubuh ini. Sekaligus kita mohon keselamatan jiwa bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap hadirat Tuhan, yaitu almarhumah Anastasia Aslamia yang kemarin telah menghadap hadirat Tuhan di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Juga almarhum Christina Lumme 6 tahun lalu menghadap hadirat Tuhan. Almarhum Margareta Gattu 2 tahun lalu menghadap hadirat Tuhan. Almarhumah Yohana 1 6 tahun lalu menghadap hadirat Tuhan. Almarhum Linus Kalokbong 2 tahun lalu menghadap hadirat Tuhan. Juga mohon keselamatan jiwa bagi almarhumah Sarah Bokko yang 1 tahun menghadap hadirat Tuhan, dan almarhum Petrus Padudung 8 tahun lalu menghadap hadirat Tuhan. Juga untuk keselamatan jiwa almarhumah Sisilia Banne
yang telah menghadap hadirat Tuhan 22 Desember yang lalu, dan almarhum Markus Boro Toding yang juga telah menghadap hadirat Tuhan 21 November tahun yang lalu. Juga kita mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Thomas Andi Lolo yang telah menghadap hadirat Tuhan 7 tahun yang lalu. Dan juga Mikael Andi Lolo yang telah menghadap hadirat Tuhan 34 tahun yang lalu. Kita juga bergembira dan bersyukur atas hari ulang tahun saudara-saudari kita, Aneta Miralda Kumanireng yang ke-17, Benedik Kensi Lamba Girik Allah yang ke-5, Imelda Lambertin yang ke-19, Novena Kirana Ranti yang berulang tahun ke-19, Opa Calvin Mada yang ke-70, Clarissa Michelin Tandiayu yang ke-13. Juga ulang tahun perkawinan Barto Butu dan Kristina Rambung Samba yang ke-32. Semoga saudara-saudara kita yang bergembira dan berbahagia ini senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita berdoa bagi Nenek Felicia Pali yang juga mengalami kelemahan tubuh. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu karena dengan kenaikan putramu ke surga, engkau meninggikan martabat kami manusia. Sebagai kepala kami, ia telah mendahului mencapai kemuliaan. Maka dibangkitkannya pada kami, anggota-anggota tubuhnya, harapan yang mantap. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Mereka melihat dia terangkat ke surga. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, ia telah memberi perintah kepada para rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katanya, kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit, setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. diringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur.
serta seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus, Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah mendudukkan Dia di sebelah kanannya dalam surga. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah Bapa dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih yang tetap setia mengikuti misa live streaming dari Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale di rumah masing-masing. Hari ini genap 40 hari Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu tandanya dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga mau menunjukkan keutuhan iman kepercayaan kita. Karena saudara-saudari, kenaikan Yesus ke surga tidak serta-merta terjadi begitu saja. Kalau kita melihat Injil Yohanes, prolog Injil Yohanes, di sana dikatakan Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sang Sabda inilah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal, hidup, berkarya bersama dengan manusia. Suka dan duka. Ia menjalani hidupnya layaknya seperti manusia. Bisa marah, bisa sedih, bisa gembira. Inilah wajah Allah dalam diri Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Melalui karya penyelamatan, Yesus menjalani hari-harinya dengan sungguh-sungguh berpegang teguh pada tugas perutusan yang diberikan kepadanya. Yaitu apa? Yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat beriman. Melalui cara apa, saudara-saudari? Tidak ada cara lain.
Dia tetap setia dan memilih untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Konsekuensi itulah yang membawa dia pada kematian di kayu salib. Dan kita semua sudah mengetahui juga dari masa prapaskah bagaimana sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kita bahwa kesetiaan dan pilihan untuk setia membawa konsekuensi pada kematian Yesus di kayu salib. 3 hari kemudian, seperti yang kita rayakan dalam malam Paskah dan Paskah, Yesus mengalahkan semua kuasa kegelapan dengan bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang saudara-saudara, setelah 40 hari kebangkitannya, ia naik ke surga. Yesus inilah saudara-saudara yang kita kenal sebagai Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah Allah seutuh-utuhnya. Tapi sekaligus juga dia adalah manusia yang seutuh-utuhnya. Begitulah Allah mencoba hadir di tengah-tengah kita. Berbahasa seperti manusia, agar kita bisa menerima, memahami, dan percaya kepadanya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus tidak hanya berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Dia tidak hanya menyembuhkan orang sakit, orang tuli, orang lumpuh. Dia juga membangkitkan orang mati. Dan sekarang ini saudara-saudara, setelah 40 hari kebangkitannya, ia pergi mengunjungi murid-muridnya, memberikan kekuatan dan peneguhan, memberikan support dan janji bahwa ia akan tetap menyertai mereka sampai akhir zaman. Dan itulah yang kita dengar dari bacaan-bacaan pada hari ini. Entah bacaan pertama, entah bacaan kedua, terlebih pada bacaan Injil pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin sulit dimengerti bagaimana peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kalau setiap tanggal 15 Agustus gereja memperingati Santa Perawan Maria naik ke surga, itu punya korelasi. Bagaimana Bunda Maria memiliki privilege, hak istimewa sebagai Bunda Kristus dan Bunda Allah. Seutuh-utuhnya, jiwa dan raga dimuliakan dengan cara diangkat ke surga. Seperti Kristus putranya, seutuh-utuhnya, jiwa dan raga, kealahan dan kemanusiaan diangkat ke surga. Demikian pun setiap tanggal 15 Agustus ketika gereja merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ini menandakan bahwa keutuhan hidup kita sebagai manusia sangat mulia.
martabat hidup manusia oleh ajaran gereja dan moralitas gereja, mengajak kita untuk terus-menerus dijaga, dipelihara, dirawat, karena inilah bagian dari keutuhan ciptaan, yaitu Allah sendiri bagi kita umat manusia. Kalau Yesus diangkat seutuh-utuhnya jiwa dan raga, seperti itulah saudara-saudara gambaran kehidupan orang beriman yang suatu waktu kelak memperoleh kemuliaan dan mahkota surgawi. Yesus tidak hanya menunjukkan bagaimana cara hidup yang saleh, bagaimana harus berbakti kepada Allah dan kepada sesama, tetapi dia juga menunjukkan bahwa seperti inilah caranya orang-orang yang dengan setia dan taat mengikuti dia memperoleh kemuliaan dan mahkota surgawi. Sebagaimana yang dirumuskan dalam syahadat, ia naik ke surga dan duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Inilah saudara-saudara yang disebut dengan misteri Paskah. Sengsara, wafat, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus ke surga. Seutuh-utuhnya, dari peristiwa sengsara sampai peristiwa mulia, yang ditandai dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Sekaligus juga menandakan bahwa seperti itulah kehidupan orang beriman yang dengan setia karena Kristus, karena iman, menderita, dianiaya, mengalami situasi yang buruk, namun tetap setia pada iman. Mereka itulah saudara-saudara yang akhirnya akan memperoleh mahkota surgawi yang Tuhan telah sediakan sejak dunia ini dijadikan. Itulah sebabnya pada hari ini gereja secara meriah merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga tidak serta-merta begitu saja terjadi. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberi pesan, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Inilah kata-kata terakhir, amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus sebelum ia terangkat ke surga, meninggalkan dunia dan menuju kemuliaan surga. Santo Agustinus pernah mengatakan, ketika Kristus atau Yesus turun ke dunia, dia tidak meninggalkan surga. Demikian juga ketika ia naik ke surga, ia tidak meninggalkan dunia. Karena ia tetap menyertai umat manusia sampai akhir zaman. Tugas perutusan kita adalah membangun komitmen untuk siap diutus, bercerita, menggambarkan suasana hati Allah, mewartakan kabar gembira bahwa Yesus yang pernah kamu salibkan itu telah bangkit, naik ke surga, dan duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Inilah keyakinan
dan iman yang oleh Kristus dalam bacaan Injil hari ini harus diwartakan di tengah-tengah umat beriman. Dari bubungan rumah dan dari segala penjuru. Supaya setiap orang bisa mendengar, mengikuti, percaya, dan memperoleh keselamatan. Inilah saudara-saudara yang kita peringati pada hari ini. Yesus naik ke surga sekaligus memberikan tugas perutusan. Bahwa keselamatan yang kita peroleh tidak hanya menjadi milik kita sendiri. Yang kemudian kita berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa. Keselamatan itu bersifat universal. Itu sebabnya tugas perutusan ini menjadi murid Kristus sekaligus juga diutus dengan cara kita masing-masing. Mewartakan, bercerita, menggambarkan suasana hati Allah kepada siapa saja. Tidak mesti harus melalui perkataan, juga melalui perbuatan, melalui contoh dan teladan hidup yang saleh. Solidaritas kepada mereka yang sakit dan berkekurangan. Punya empati dan simpati. Toleran. Lemah lembut. Dan sejumlah keutamaan-keutamaan yang sering kita baca dan dengar dari kitab suci. Dan itulah saya kira saudara-saudara, mengapa Yesus mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Pelita tidak ditaruh di bawah gantang, di bawah kaki Dian, tetapi dia ditaruh di atas supaya menerangi banyak orang. Simbolisasi dari lilin Paskah yang secara meriah diarak ketika malam Paskah. Ketika lampu-lampu dipadamkan. Hanya satu lilin yang bercahaya, yang menyinari kegelapan. Dan itulah Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara, meskipun situasi pandemi sangat mencekam, namun suasana hati kita pada hari ini bergembira, berbunga-bunga, bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan dari singgasana tidak membiarkan kita merana dalam kesendirian dan tidak berdaya. Kita dengar dalam Injil pada hari ini, Dia akan tetap menyertai kita sampai kapanpun, sampai langit dan bumi ini runtuh. Itulah yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Ia terangkat ke surga. Inilah saudara-saudara saya kira optimisme di tengah pandemi virus corona yang melanda umat manusia. Di mana kebanyakan dari kita pesimis, ragu, cemas, galau, tidak jelas mau buat apa. Namun saudara-saudara, bukankah Yesus yang bersabda, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Inilah Ia membesarkan hati dan pikiran kita. Roh Kudus itulah yang 10 hari ke depan ini, dalam novena kita, menantikan bagaimana Kristus dalam bentuk rohnya hadir, membakar semangat, membakar pikiran dan imajinasi para murid tanpa ragu dan takut sedikit pun, membuka jendela dan pintu-pintu rumah ibadat dan mulai menyatakan dengan terus terang bahwa Kristus itulah
Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah yang terus-menerus kita wartakan. Di tengah pandemi seperti ini, jangan kita terbawa arus oleh pesimisme, oleh ketakutan yang keterlaluan, oleh keraguan dan lain-lain sebagainya. Perlulah saudara-saudara, optimisme ini dibangun. Dan itu juga secara psikologis memperkuat imun tubuh kita untuk menangkis atau memutus mata rantai penyebaran virus corona yang membahayakan umat manusia ini. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa Yesus naik ke surga ini menjadi berkat bagi kita. Menjadi inspirasi. Menjadi semangat bahwa suatu saat nanti orang-orang pilihan Tuhan yang dengan setia punya komitmen teguh akan mengalami juga kemuliaan seperti yang disaksikan oleh para murid, seperti yang kita dengar dari bacaan-bacaan pada hari ini. Di dunia ini masih banyak kesulitan dan tantangan, namun berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa mendampingi kita, karena suatu saat nanti kita akan memperoleh apa yang disebut dengan kemuliaan dan mahkota surgawi akan diberikan kepada setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Itu sebabnya setelah hari ini kita akan atau gereja akan melanjutkan novena sampai pada Pentakosta. Memohon 7 karunia roh yang memperkuat keimanan, kesetiaan, dan komitmen umat manusia, terutama di tengah-tengah wabah pandemi virus corona ini. Semoga Tuhan yang Maha Rahim, yang mengasihi dan mencintai kita, yang sekarang terangkat ke surga, menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan kita semua sebagai satu kesatuan umat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita memanjatkan permohonan-permohonan kita ini kepadanya. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita memanjatkan doa-doa permohonan kita, mari kita bersama mengakui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus yang telah mengalami kelemahan kita telah naik ke surga. Maka marilah kita panjatkan doa dengan pengantaraannya kepada Bapa. Bagi Sri Paus, para uskup, dan segenap pejabat gereja, ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada Sri Paus, para uskup, dan segenap pimpinan gereja,
agar dengan semangat penuh dan mantap membangun gereja untuk masa depan. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat untuk memperkembangkan diri mereka. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penderita. Ya Bapa, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan putramu ke surga. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang ada di sini. Ya Bapa, dampingilah kami agar kami yang berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan doa permohonan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari tiada henti-hentinya mendoakan saudara-saudari kita yang berada di garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu para dokter, para perawat, segenap relawan, dan pemerintah yang terus-menerus mendorong upaya lenyapnya COVID-19 dari muka bumi ini. Dalam kesempatan ini mari kita bergembira bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya. Bersyukur dan berterima kasih bersama dengan saudara-saudara kita yang terkabul doa novenanya. Memohon rahmat kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit dan keselamatan arwah bagi segenap keluarga dan saudara kita yang lebih dahulu menghadap Tuhan. Orang tua dan saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini dan hari-hari yang lalu adalah Opa Calvin Mada, Larissa Michelin Tandiayu, Imelda Lambertin, Aneta Miralda Kumanireng, Benedict Kensi Lamba Girik Allo. Kita pun bersyukur atas ulang tahun pernikahan Barto Buku dan Kristina Rambung Samba yang ke-32. Dan bersama dengan anak kita Novena Kirana Ranti yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-19
Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Mohon anugerah kesembuhan bagi mereka, yaitu Nenek Felicia Alik dan Bapak Yohanes Lobo. Siap, Pak. Selanjutnya mari kita ingat akan saudara-saudari kita yang telah lebih dahulu menghadap Tuhan, yaitu Bapak Thomas Andi Lolo dan Mikael Andi Lolo, almarhumah Cecilia Banne dan Markus Borotoding, almarhumah Sarah Bokko dan Petrus D. Padudung, almarhumah Christina Lumme, Martin Satu, Yohana Satu, Linus Kalobong, dan bersama almarhumah Anastasia Aslamia. Bapa Maha Kasih dalam surga, dalam keyakinan yang teguh, kami percaya bahwa melalui putramu yang hari ini kami rayakan kenaikannya ke surga, Engkau akan mencurahkan rahmat-rahmat yang kami perlukan. Baik bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya, merayakan ulang tahun perkawinan, mereka yang sementara sakit, dan khususnya saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu menghadap akhiratnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha mulia, melalui Yesus Putramu, kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada suatu waktu ikut serta dalam kemuliaan Putramu. Sebab Ia telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pasak kemi tupe malaki sulolalan nomor 146. Sulolalan 146. Pasakemi tepe malaki napo tanda nama maseki laku kamu upuang kisanderan napenangki mintu natu kami pabengan kisah dingmu mairingan na iyamu kama masean pasakemi tepe malaki napo tanda nama maseki
laku kamu upuang kisanderan na penangki kalena rarami misorongan kani sondana pemalaki laki potanda diolomi pasakemi tepe malaki napo tanda nama maseki laku kamu upuang ki sanderan na penangki parandukan puang la umpu di komi tontong bang laki bekalan kai tukalemi opuang pasakemi tepe malaki napo tanda nama maseki laku kamu upuang kisanderan na penangki mintu natu apa mangkami pabengan kisah dingmo mairingan na iyamo kamamasean pasakemi tepe malaki napo tanda nama masek laku kamu upuang kisanderan na penangki kalena rarami misorongan kani sondana pemalaki laki potanda diolomi pasakemi tepe malaki napo tanda nama maseki laku kamu upuang kisanderan na penangki. Kita siapkan puji syukur 390.
Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini untuk memuliakan putramu yang naik ke surga. Kami mohon tukarlah persembahan kami dengan anugerahmu dan antarlah kami menuju kemuliaanmu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam Kristus Tuhan kami. Sebab hari ini Tuhan Yesus Raja mulia dan pemenang atas dosa serta maut diangkat ke surga. Para malaikat takjub menyongsong Dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, Hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lemah ini, tetapi untuk mengukuhkan harapan kami, bahwasanya Dia kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami anggota tubuhnya. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagunganmu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita gunakan doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan perantaraan putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya,
di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkannya kembali dengan penuh syukur. Kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami Yohanes, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap
agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, puji syukur 410. Yang menghapus dosa dunia.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus pernah bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai pada kehidupan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Tuhanku Gembala, Mada Bakti 301. Gembalaku, aku dihantar olehnya di padang rumput menghijau. Tuhanku, gembalaku, tiada ku kekurangan, tiada ku kekurangan. Tuhanku, gembalaku, tiada ku kekurangan. Tuhanku, gembalaku, tiada ku kekurangan. Aku dihantar olehnya ke sumber-sumber istirahat, disegarkannya jiwaku. Tuhanku, gembalaku, tiada ku kekurangan, tiada ku kekurangan. Tuhanku, gembalaku, tiada ku kekurangan. Tuhanku, gembalaku, tiada ku kekurangan. Kita kembali bersama-sama menyanyi puji syukur 423. Aku rindu akan Tuhan, ayat 1, 2, dan 3. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku. Dalam suka, dalam duka, Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu.
Aku besertamu sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Allah, Bapa kami yang maha kuasa dan kekal, Engkau memperkenankan kami menikmati anugerah ilahi, meski kami masih berada di dunia fana ini. Kami mohon semoga umat-Mu mengarahkan perhatiannya ke surga, di mana Engkau menyediakan tempat bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan menerima berkat meriah pada pesta kenaikan Yesus ke surga. Namun kami perlu sampaikan terlebih dahulu bahwa setelah berkat dan lagu penutup masih akan ada beberapa penyampaian untuk hal-hal teknis ke depan menyangkut misa live streaming dan beberapa pengumuman lainnya. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih tetap setia mengikuti misa live streaming ini sampai semuanya selesai. Kita mempersiapkan diri untuk memohon berkat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Kita percaya bahwa Dialah pengantara kita kepada Bapa. Ia akan datang kembali pada akhir zaman untuk memulai hidup kita masing-masing. Dari sebab itu marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian demi kenaikan putranya yang tunggal, yang membukakan surga bagi kita. Semoga Kristus yang menampakkan kemuliaan kebangkitannya menyatakan kemurahan hatinya kepada kita bila Ia datang sebagai hakim pada akhir zaman. Amin. Semoga Kristus yang kini berkuasa di sisi Bapa senantiasa mendampingi segala daya upaya kita tiap hari sampai akhir hidup. Amin. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi, pesta kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semuanya diutus. Meskipun Yesus pulang, Mada Bakti 447. Meskipun Yesus pulang, kita tidak sedih. Kurnianya gemilang
Tuhan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Semoga saja Anda yang dengan setia di rumah tetap sehat walafiat. Baru saja selesai perayaan Ekaristi, misa pesta kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Itu berarti telah 40 hari setelah peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan sekarang gereja memperingati pesta kenaikannya ke surga. Dan itu juga berarti bahwa 10 hari ke depan gereja akan memperingati turunnya Roh Kudus, pesta Pentakosta. Maka kami perlu menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selain doa rosario yang setiap hari kita doakan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam keluarga, ditambah lagi dengan novena Roh Kudus selama 9 hari berturut-turut, dimulai besok tanggal 22 Mei 2020 sampai pada pesta datangnya Roh Kudus atau Hari Raya Pentakosta. Nanti kami akan mencoba memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedikit panduan novena Roh Kudus, disertai dengan litani dan lagu-lagu sebagaimana yang bisa kita nyanyikan bersama. Jadi selain doa rosario yang dengan setia, tekun, dan penuh semangat kita doakan setiap hari, dilanjutkan lagi mulai besok novena Roh Kudus 9 kali berturut-turut sampai pada Hari Raya Pentakosta. Kami harap bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dengan setia mengikuti novena-novena ini sehingga membawa rahmat dan berkat yang melimpah, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga tercinta dan terutama gereja, bangsa, dan negara kita. Yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa situasi pandemi virus corona masih saja menghantui umat manusia. Kami tetap berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih tetap berada di rumah, membatasi diri keluar rumah, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Selalu saya katakan, pastikan bahwa Anda tidak terpapar virus corona. Karena rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan membatasi diri keluar rumah. Dengan demikian secara tidak langsung kita juga mengambil bagian bersama pemerintah dan masyarakat memutus mata rantai penyebaran virus corona yang berbahaya ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa kembali bersama-sama berkumpul merayakan Ekaristi. Tapi perlu juga kami sampaikan bahwa mungkin kalaupun nanti akan bersama-sama merayakan Ekaristi, protap dari kesehatan tetap kita laksanakan. Misalnya saja, dalam satu kali perayaan Ekaristi, bisa saja yang hadir antara 100 sampai 150 orang, dibatasi. Semua menggunakan masker dan tetap mengatur jarak duduk dalam gereja.
Meskipun barangkali jumlah orang sangat terbatas, namun mungkin akan dibuat beberapa kali perayaan Ekaristi dalam hari Minggu, sehingga bisa menampung cukup banyak orang, karena dalam satu kali hari Minggu bisa 4 atau 5 kali perayaan Ekaristi dilaksanakan. Itu kalau sudah terbuka kemungkinan oleh pemerintah dan gereja terutama Keuskupan Agung Makassar, maka kita akan membuat hal seperti itu dengan protap dari Dinas Kesehatan masih berlaku. Berdoalah saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetap optimis seperti yang disabdakan Yesus pada hari ini. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kata itu tetap menggema di tengah wabah pandemi virus corona ini. Bahwa Tuhan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau dikatakan tetap berada di rumah, berarti kita harus bekerja. Bukan makan, tidur, dan demikian seterusnya. Tetap di rumah berarti produktif. Apakah membersihkan, apakah menanam, apakah menyelesaikan pekerjaan kantor, atau menyelesaikan pekerjaan sekolah dan lain-lain. Dalam hal ini, Dinas Pertanian Tanah Toraja menyediakan berbagai macam bibit sayur-sayuran dan jagung yang bisa dibagi kepada orang perorangan maupun kepada kelompok-kelompok kategorial. Misalnya PMKRI, Sekami, OMK yang ingin berkebun. Untuk apa? Untuk ketahanan pangan. Mengantisipasi virus corona yang tidak pasti kapan berakhir. Itu sebabnya Dinas Pertanian Tanah Toraja telah menghubungi saya dan meminta untuk disampaikan kepada seluruh umat yang ingin bantuan bibit sayur-sayuran dan jagung nanti akan difasilitasi. Dan nanti di sekretariat akan didaftar nama dan alamat, lalu mungkin datang mengambil di tempat ini atau di mana hal teknis akan disampaikan. Sehingga dalam pandemi virus corona ini ada kegiatan yang bisa menggairahkan hidup kita menanti hari-hari ketika virus corona ini berlalu dari tengah-tengah kita. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Untuk hari Minggu ke depan tetap akan dilaksanakan misa live streaming pada jam 9 pagi sampai pada hari raya Pentakosta tanggal 31 Mei 2020. Memasuki bulan Juni 2020 akan kami sampaikan kemudian. Mudah-mudahan sudah ada perubahan atau bagaimana, nanti akan kami sampaikan pada tanggal 31 Mei pada saat hari raya Pentakosta kita rayakan. Terima kasih kepada Paul dan Hilman dan kru yang masih tetap setia mengambil gambar misa live streaming ini, yang juga disebarluaskan oleh TV Beta Makale, TV Saputra, TV Tiga Sekawan, dan TV Sangala. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara-saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam situasi dan kondisi ini. Terima kasih juga kepada kepada Yosef Palamba yang terus-menerus mendekorasi altar dan panti imam ini. Meskipun tidak ada umat yang hadir, namun dekorasi seperti ketika umat begitu banyak yang hadir. Semangat dan kesetiaannya
tetap konsisten. Mudah-mudahan menjadi berkat yang juga melimpah bagi Yosef Palamba bersama dengan seluruh keluarga. Juga terima kasih kepada Jeffrey yang masih tetap setia mengatur liturgi ini sehingga semuanya berlangsung dengan baik, aman dan lancar. Juga terima kasih kepada Pastor Doni, Pastor Albert Maria Rua dan Pastor Yans yang tetap setia mengikuti misa-misa ini bersama dengan para petugas liturgi. Kami mencoba untuk merayakan Ekaristi, entah perayaan-perayaan pesta, entah hari Minggu biasa, untuk kita semua mudah-mudahan menjadi berkat yang melimpah. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan kesalahan, mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Yang terakhir, terima kasih kepada Dinas Pertanian Tanah Toraja yang sudah menawarkan bibit sayur dan jagung. Mudah-mudahan umat beriman dan masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini dan bisa membawa berkat yang melimpah. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Orang-orang Galilea, puji syukur 531, 531. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu Tuhan Yesus Kristus sungguh bangkit, kini naik ke surganya, menjadi tata yang mulia di sisi kanan Bapanya. في الدين. قد يحتاج إنسان إلى سنين أو لحظات. إن الله يهدي من يشاء.
أيها العبد